Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia. Alhamdulillah hari ini sempat berkunjung di SMA Negeri 3 Kota Tangerang, bertemu langsung dengan Ibu Hajah Ruruh Wuryani MM MSI. Beliau adalah selaku Ibu Kepala Sekolah di SMA Negeri 3 Kota Tangerang. Apa kabar Bu Haji? Sehat Bu Haji? Alhamdulillah. Iya Bu Haji. Mohon izin Bu Haji dengan maksud pemula kami dari awak media untuk evaluasi dunia pendidikan dengan memotivasi dunia pendidikan di Kota Tangerang agar lebih baik dan lebih maju lagi ke depannya. Mohon izin mempertanyakan beberapa pertanyaan Bu Haji. Yang pertama Bu Haji, apa nih Bu Haji yang menjadi program di penghujung tahun saat ini Bu Haji di SMA Negeri 3 Kota Tangerang nih Bu Haji? Yang mana mungkin Bu Haji juga bisa menjelaskan nanti di program tahun ajaran 2023-2024 Bu Haji. Minta waktunya Bu Haji, silakan. Terima kasih. Selamat bertemu kembali. Untuk tahun 2022 ini, alhamdulillah SMA Negeri 3 Tangerang termasuk atau terseleksi dalam program Sekolah Penggerak Angkatan Kedua
sehingga di tahun ajaran 2022-2023 ini untuk kelas 10-nya kita sudah menerapkan kurikulum dari sekolah pemuda, yaitu kurikulum merdeka. Nah, di dalam kurikulum merdeka ini kan ada 2 pembelajaran, subbagian pembelajaran yang terpenting. Yang utama yaitu pembelajaran intrakurikuler, kemudian ada pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau dikenal dengan P5. Jadi kita menerapkan implementasi dari kurikulum merdeka pada kegiatan intrakurikuler, pembelajaran intrakurikuler. Kemudian juga kita melaksanakan proyek P5 tersebut. Alhamdulillah kita sudah bisa mewarnai pembelajaran kita dengan pembelajaran yang diferensiasi. Artinya pembelajaran itu digunakan dengan memperhatikan kebutuhan dari setiap murid. Setiap murid kan berbeda-beda karakter, berbeda-beda minat dan bakatnya. Nah, ketika kita melakukan pembelajaran maupun melakukan proyek P5, kita memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar dengan sesuai pada minat dan bakatnya masing-masing. Jadi interestnya dia kemana gitu ya, tertariknya itu kemana. Misalkan dalam proyek P5 kita untuk tahun ini kan mengambil 3 tema. Temanya itu yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika, kemudian yang kedua itu adalah gaya hidup berkelanjutan, dan yang ketiga itu kewirausahaan. Nah, kita sudah menyelesaikan 1 tema, yaitu tema yang pertama, tema Bhinneka Tunggal Ika, ya, di mana dalam proyek P5 ini kita menggali atau meningkatkan karakter siswa di bidang gotong royong, kemudian kebinekaan, dan satu lagi di bidang kreatif. Jadi kita mengembangkan karakter siswa di bidang gotong royongan, kreativitasnya, juga di bidang kebinekaan global. Artinya mereka menghargai adanya perbedaan antara budaya, suku, bangsa, kemudian juga mereka menghargai orang lain jika berbeda dengan dirinya. Toleransi beragama juga. Betul, termasuk di dalamnya. Nah, kita sudah menyelesaikan 1 tema, dan alhamdulillah di setiap tema dia harus menghasilkan suatu karyanya tidak harus produk ya, tetapi bisa karyanya itu berbentuk laporan. Laporannya itu bisa dalam bentuk video, ada yang dalam bentuk poster, ada juga dia membuat dalam bentuk sosiodrama, dalam bentuk laporan karya ilmiah, dan lain sebagainya. Kemudian dalam penggalian budaya, keanekaragaman budaya, kekayaan budaya yang ada di masing-masing daerah di seluruh Indonesia itu kan beda-beda. Nah, ada beberapa kelompok yang dia tertarik untuk menggali tentang jenis-jenis makanan daerah. Nah, ada yang tertarik tentang tariannya, ada yang tertarik tentang budayanya, bagaimana ketika adat pernikahan dan lain sebagainya, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang membuat dalam bentuk film pendek. Jadi
masing-masing kelompok sudah melaksanakan atau membentuk suatu karya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan kita sudah lakukan puncak karyanya kemarin di tanggal bareng dengan menyambut Sumpah Pemuda. Ya, 8 Oktober 2022 kita kan menyambut Sumpah Pemuda sambil memperingati Sumpah Pemuda, kita mengadakan gerakan karya yang kebetulan temanya kita memang berbangsa-bangsa tetapi bersatu juga gitu kan. Jadi sesuai dengan tema kita yang pertama. Itu nanti kalau itu bisa dilihat dokumentasi kita seluruh kegiatan Jejak Kelima tadi, dan juga termasuk di dalamnya pembelajaran yang kita sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka sebagai kewajiban dari Sekolah Pemuda Angkatan Kedua, begitu Pak Andi. Biar masyarakat tahu Bu Haji, itu alamat website SMA 3 apa Bu Haji? Atau Instagramnya apa? Ya, ada official SMA 3 ya. Nanti mungkin bisa dilihat di keterangannya, deskripsinya nanti. Peningkatan mutu kualitas sekolah nih Bu, apa yang menjadi edukasi Ibu kepada jajaran Ibu dalam pengembangan memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap peserta didik ini? Oke. Ya, sesuai dengan kami sebagai sekolah penggerak, tentu saja di dalamnya untuk seluruh warga SMA Negeri 3 Taruna, yang pertama kita adalah menyamakan persepsi sebagai sekolah penggerak, menyamakan visi seperti apa sih sekolah penggerak itu. Nah, tentu saja di dalamnya adalah banyak sekali kita harus merubah mindset kita. Dari beberapa warga sekolah itu harus berubah mindset terhadap kondisi masyarakat, kondisi lingkungan sekolah, dan kondisi peserta didik yang hidup di zaman now, di zaman sekarang. Atau istilahnya anak-anak kita ini kan generasi Z, ya, Z generation ya, generasi Z. Jadi ya kita mau tidak mau harus membuka pikiran kita, cakrawala kita untuk memahami bagaimana kondisi anak-anak sekarang, apa yang mereka butuhkan dan apa yang harus dipersiapkan agar mereka nanti siap hidup di kondisi yang akan datang. Karena sekarang ini kan proses zaman itu bergerak dengan begitu cepat. Katakanlah kemarin 10 tahun yang lalu BlackBerry, BBM yang begitu dahsyat. Ya, kemudian sekarang era WhatsApp. Nanti ke depan sekarang juga mulai ramai TikTok dan sebagainya. Yang tadinya itu mungkin orang di Facebook ya, terus berganti Instagram. Nah, sekarang ramai kan TikTok. Nah, ini kemudian akan muncul lagi dan sebagainya. Artinya si peserta didik ini, anak-anak kita ini harus kita siapkan bahwa ke depan kira-kira akan muncul apa lagi dan tidak boleh gagap. Mereka harus siap gitu terhadap perkembangan yang zaman yang terlalu cepat. Ya, dulunya berarti harus menyesuaikan, ya kan? Harus menyesuaikan, artinya jangan sampai kita tertinggal dari zamannya anak-anak ini gitu. Itulah tantangan berat Pak. Ya, tapi ya kita sebagai orang yang memang profesional di bidang pendidikan, kita sudah terjun ke sini, mau tidak mau kita harus siap. Ya, tugas kita memang untuk menghantarkan anak-anak ini nanti bisa terampil hidup di zamannya kan begitu. Untuk penjelasan yang barusan Ibu sampaikan Bu Haji, untuk SMA Negeri 3 ini memiliki lab komputer berapa unit Bu Haji? Kita ada 3 lab komputer. 3 lab komputer. Satu labnya berapa Bu Haji? Berapa unit? Satu labnya? Oh, sekitar 40. 40 ya. Berarti 120-an ya Bu Haji ya?
sistem pembelajarannya Bu, apakah sering menggunakan Infocus Bu? Iya. Infocus ya. Memiliki berapa Infocus Bu? Sementara ini baru sekitar 10 fokus yang dipakai. Artinya baru 30%. Baik, baik. Dan untuk saat ini Bu, peserta didik di SMA Negeri 3 Kota Tangerang ini sebanyak berapa Bu? Berapa siswa Bu? Kita total ada 1059 siswa. 1059 siswa ya Bu. Baik, berarti dengan jumlah siswa sebanyak 1.900 siswa di SMA Negeri 3 Kota Tangerang, sistem pembelajaran dan program-program yang berjalan saat ini berjalan sangat efektif ya Bu. Tidak ada kendala ya Bu? Alhamdulillah tidak ada kendala, berjalan dengan baik meski kerja keras harus wajib pasti karena kita mengejar ketertinggalan anak-anak ketika masa pendidikan. Jadi guru dan seluruh keluarga besar SMA 3 Tangerang ini sedang bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Sedikit Bu Haji yang bisa disampaikan ke masyarakat, prestasi apa nih Bu terbaru yang diraih SMA Negeri 3 Kota Tangerang ini? Alhamdulillah untuk prestasi yang pertama mungkin semua sudah tahu ada anak didik kita namanya Kafiatur yang kemarin mencetak gol di U16 Vietnam ya. Itu adalah siswa kami. Nah, sekarang dia sedang sambil belajar sambil sekolah dia melanjutkan aktivitasnya untuk menjadi tim nasional. Nah, itu kemudian ada beberapa siswa yang aktif di Paskibra yang termasuk dalam pengibar bendera baik tingkat provinsi maupun tingkat kota juga tingkat kecamatan. Kemudian kemarin sedang mengikuti lomba tari saman, basket, ya, sepak bola, futsal, banyak sekali sih. Nah, dan di penghujung wawancara kita nih Bu Haji, apa yang Bu Haji bisa sampaikan dalam bentuk ungkapan pesan-pesan khusus ke masyarakat tentang motivasi untuk dunia pendidikan di Kota Tangerang ini Bu Haji? Dan juga apa harapannya ke depannya untuk perkembangan kemajuan di SMA Negeri Kota Tangerang yang Bu Haji pimpin? Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat dari Provinsi Banten. Dan yang terdekat adalah masyarakat di lingkungan sekitar sekolah di Kota Tangerang ini, bahwasanya terima kasih karena begitu besarnya antusias masyarakat di sekitar untuk masuk ke SMA Negeri 3 Tangerang, dibuktikannya dengan kami memperoleh pendaftar terbanyak dari seluruh provinsi Banten dan masuk ke SMA pada PPDB tahun 2022 kemarin. Juga sekaligus permohonan maaf karena tentu saja karena kapasitas kami yang terbatas dalam menyediakan ruang belajar yang kami punya, maka kami tidak bisa memenuhi seluruh harapan dari para pendaftar yang kemarin sudah mendaftar pada saat PPDB di SMA Negeri 3 Tangerang. Untuk selanjutnya kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh peserta didik dimanapun berada, tidak harus di SMA Negeri 3 Tangerang untuk belajar, tapi bisa dimanapun di sekolah di sekitar SMA Negeri 3 Tangerang, karena kami sebenarnya adalah bersama-sama untuk maju meningkatkan pendidikan di Kota Tangerang khususnya dan di Provinsi Banten pada umumnya. Kewajiban kita adalah mempersiapkan anak didik, peserta didik kita untuk dia bisa survive, bisa sukses di zamannya nanti.
penutup wawancara kita nih Bu Haji. Apa yang Bu Haji bisa sampaikan dalam bentuk ungkapan rasa terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, yang mana mungkin ada Bapak Wali Kota Tangerang atau stakeholder lainnya Bu Haji. Silakan Bu Haji. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, khususnya Dr. Ujita Berani MPD, yang sudah memberikan bimbingan pengarahan kepada kami untuk memajukan pendidikan di Provinsi Banten ini. Juga kepada Bapak Wali Kota Tangerang sudah mempersiapkan calon-calon peserta didik di SMA. Sebelumnya kan di SMP dulu, SMP, SD, kemudian ke SMA. Juga kepada Bapak Gubernur Banten, terima kasih atas dukungan keseluruhan terhadap proses memajukan pendidikan di sekolah kami, juga di Provinsi Banten. Semoga pendidikan di Provinsi Banten semakin maju, khususnya juga di Kota Tangerang. Ayo maju, dan terutama sekali pendidikan di SMA Negeri 3 Tangerang yang dikenal dengan nama Semanik. Semanik sukses, Semanik hebat, Semanik yes, yes, yes. Tangerang, ayo. Baik, demikian wawancara saya bersama Ibu Hajah Ruruh Wuryani MM MSI selaku Ibu Kepala Sekolah di SMA Negeri 3 Kota Tangerang, yang mana beliau sangat prioritas sekali dalam memberikan mutu pelayanan pendidikan yang berkualitas terhadap peserta didiknya, dari persiapan-persiapan yang dibangun sejak dini untuk pola hidup peserta didiknya di masa yang akan datang, agar lebih cerdas, lebih bermutu, lebih berpotensi di era global saat ini demi melahirkan generasi penerus bangsa yang berprestasi. Seperti itu ya Bu Haji ya. Ya Bu Haji. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji, sehat selalu, sukses selalu. Amin. Amin.